Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Dewi Antinghulan, dibantu oleh Wenda, Surya, Weni, Herman, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada akhir abad ke-7, tidak jauh dari perbatasan kerajaan Mataram Hindu dan Galuh Pakuan, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, berdirilah kerajaan kecil bernama Karangsedana. Karangsedana semula adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karangsedana. Huru-hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Jangan bawa kambing itu. Lepaskan, lepaskan, Tuan. Jadilah kami. Ayo, ambil. Itu adalah milik kami satu-satunya. Enggak apa-apa. Untuk menghidupi dirimu saja kau sudah tidak sanggup. Masih ingin memelihara hewan segala. Bawa! Bawa seluruh benda berharga mereka. Ayo! Kami satu-satunya ini, Tuan. Lepaskanlah. Wanita tua sial. Bumi Karangsedana sudah tidak mampu lagi memberi makan padamu. Sebaiknya lah kau mati saja. Ayo. Ayo! Bakar seluruh rumah-rumah ini sebelum kalian tinggalkan. Sebelum pasukan kerajaan tiba. Demikianlah hampir di berbagai tempat dan di berbagai sudut kerajaan Karangsedana tidak luput dari huru-hara dan berbagai macam tindak kejahatan. Pihak kerajaan hampir dapat dikatakan tidak mampu menanggulangi tindak kejahatan yang telah mewabah hampir ke seluruh pelosok negeri. Itu ada seekor kelinci. Aku harus yang lebih dahulu mendapatkan dari Kakang Seta dan Kakang Saka. Diam ya manis ya. Kau sebentar lagi akan membuat pahala besar karena menolong kami yang sedang lapar. Jika mati, kau kelak akan masuk ke nirwana. Tenang ya, tenang. Aku yang akan lebih dahulu mendapatkannya.
gadis lincah yang nampak periang itu, setelah berhasil menangkap buruannya, melending, melompat tinggi dan berputar di udara. Kakang Saka, Kakang Seta, aku berhasil mengalahkan kalian. Aku lebih dahulu berhasil menangkap kelinci ini. Kakang Seta, Kakang Saka, di mana kalian? Aku di sini, Wulan. Kakang Seta, aku menang. Aku berhasil. Bantu aku menguliti mencek ini, Wulan. Kenapa kau bengong saja? Ayo bantu kami. Aku akan menyiapkan perapiannya. Kalian curang. Bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa di sekitar sini ada hewan seperti itu dengan waktu secepat itu? Pasti kalian telah menyiapkan kambing kecil itu. Kau ini benar-benar lucu, Adik Wulan. Bagaimana mungkin kami dapat menyiapkan hewan seperti ini? Sedangkan usul mengadakan lomba menangkap buruan untuk makan dari engkau sendiri. Iya, tapi bagaimana kalian bisa mendapatkan hewan itu dengan cepat? Adik Saka, ya. Ceritakanlah bagaimana kita bisa mendapatkan ini dengan cepat. Adik Wulan, ketika kami melihat kau melenting melompat ke sana dan kemari, kami hanya mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. 4 arah pembeda gerak? Ya. Bukankah dengan aji itu kita dapat mendengar desir angin di segala arah maupun gerak hewan kecil pun di segala arah? Kakang curang. Kakang mempergunakan ajian untuk memenangkan lomba ini. Adik Wulan, kau pun melompat ke sana kemari dengan kidang mangprung. Apakah kidang mangprung yang hebat itu bukan aji yang sakti? Sudahlah, Adik Wulan. Lepaskan saja kelinci itu. Mari, bakarlah sendiri bagianmu ini. Baiklah. Beberapa saat kemudian, gadis lincah yang dipanggil dengan sebutan Wulan itu sudah kembali tertawa ceria, riang, melupakan semua kekesalan akibat kekalahannya dalam lomba mencari buruan. Akan tetapi, siapakah mereka sesungguhnya? Mereka adalah 3 remaja dari kelompok Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Raden Setakeling adalah orang pertama dari kelompok Ning Sewu. Ia adalah seorang remaja yang telah mapan dalam bersikap, cerdik dan ulet. Umurnya 27 tahun. Sedangkan orang kedua, Dampu Awu, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kasar, pemarah, akan tetapi berjiwa bersih dan jujur. Saka Palwaguna, berwajah tampan, romantis, berusia 23 tahun. Sedangkan Anting Wulan adalah orang terakhir dari kelompok Ning Sewu, gadis lincah periang, akan tetapi mempunyai sikap manja terutama kepada ketiga kakaknya. Dan mereka berempat adalah murid Hyang Resi Wanayasa dari Padepokan Guha Larang. Kakang, agaknya kita menjumpai kelinci-kelinci gemuk. Bukan hanya kelinci gemuk, tapi agaknya mereka adalah kelinci-kelinci bodoh yang tidak mengenal gelagat. Lihat saja, mereka masih nampak tidak menyadari bahaya. Ya, aku sangat berminat dengan daging panggang itu, Kakang. Bagaimana dengan Kakang? Kakang Ampal pasti lebih berminat dengan kelinci putih bersih pemakan daging panggang itu. Diam kalian! Bodoh kalian semua! Apakah kalian tidak melihat sikap mereka yang sedikit pun tidak memandang kita? Mereka benar-benar telah menghina kalian. Cepat beri hajaran pada mereka. Baik, Kakang. Hup! Ayo, tambah lagi, Adik Wulan. Kenapa kau berhenti? Biasanya kau makan sangat banyak. Tidak seperti ini. Bagaimana aku bisa berselera, Kakang Seta, jika dikerumuni anjing-anjing buduk seperti ini? Kurang ajar! Ayo, beri hajaran mereka cepat! Gadis liar, kau bicara apa tadi? Cepatlah kau berlutut dan mintalah ampun pada Kakang Ampal dan pada kami semua. Barulah kami akan mengampunimu. Kakang, Iya. Aku jijik sekali dengan anjing buduk ini. Biasanya anjing paling takut dengan api, Adik Wulan. Iya, Kakang benar. Tolong, Kakang! Tolong, Kakang! Lucu sekali, Kakang. Ternyata anjing buduk itu bisa menghiburku, Kakang. Tolong! Ini, wah dia.
anak buah perampok yang telah dipermainkan habis-habisan oleh Anting Wulan menjadi semakin kalap. Ia segera mencabut goloknya, dan tanpa rasa kasihan dan ragu, diayunkannya goloknya siap untuk membelah gadis di hadapannya. Akan tetapi, kali ini manusia-manusia kasar ini kena batunya. Gadis yang dihadapinya dengan tenang menyambar ranting kecil dan dikibaskannya pada sisi golok yang menyambarnya. Iblis, setan. Dia adalah gadis iblis, Kakang. Mundur kau. Siapakah kalian bertiga sebenarnya? Kakang, agaknya negeri ini benar-benar sudah parah. Ini rombongan ke-11 dari korban-korban kita. Adik Wulan, jangan menurunkan tangan maut pada mereka. Ingat pesan Eyang Resi. Kita hanya diminta untuk mengamankan, membantu menciptakan keamanan di Karang Sedana ini. Kurang ajar. Kalian benar-benar terlalu memandang rendah padaku. Aku Ampal Saragi, bukanlah anak kemarin sore seperti yang kalian duga. Terimalah ini. Awas, Adik Wulan. Ampal Saragi, pimpinan para begundal pengacau yang menjadi berang itu, menyentak kerikil-kerikil kecil dekat kakinya dengan kekuatan dalamnya. Cukup baik seranganmu, Ampal. Kau ingin mengajak main tendang-tendangan batu? Boleh. Ayo. Anting Wulan, gadis lincah dan juga amat nakal itu, membalasnya dengan serangan-serangan kerikil yang beruntun. Akan tetapi, Ampal Saragih lawannya tampak hanya berdiri tegak menanti datangnya serangan itu dengan membuka dadanya. Seranganmu benar-benar membuat aku geli, ha? Ayo, maju, ha? Ajak kawan-kawanmu yang lain. Jangan kau tertawa dulu, anjing kuduk. Aku belum mulai. Wulan, mundurlah. Biarlah sekarang aku yang melayaninya. Biarlah, Kakang. Aku masih bisa mengendalikan diriku. Ayo, seranglah aku, anjing bodoh. Gadis kecil, mengapa kau tidak dengar nasihat kawanmu itu? Mundurlah segera sebelum kulit tubuhmu rusak dalam pertempuran ini. Tahukah kau, siapakah yang dikhawatirkan kakakku? Justru adalah kau sendiri. Kakang, aku hanya minta izin untuk mencabuti jenggotnya saja. Tapi tentu saja setelah mematahkan kedua tangannya, Kakang. Wulan, jangan bunuh orang itu. Agaknya jurus yang dibukanya ini berbahaya sekali. Ya, aku harus berhati-hati. Anting Wulan, si gadis manis yang merupakan orang keempat dari kelompok Ning Sewu, membuka jurus kincir metu. Salah satu jurus andalan dari Padepokan Guha Larang, ciptaan dari Eyang Resi Wanayasa. Tubuh Anting Wulan bagaikan kapas ringannya berputar cepat, dan perlahan-lahan putaran tubuh tersebut mendekat ke arah Ampal Saragi yang kini juga telah bersiaga penuh. Dan tanpa diketahui oleh lawannya, dengan kecepatan hampir tak dapat diperhitungkan, Anting Wulan membuka serangan dari dalam putaran itu. Luar biasa ilmu gadis ini. Dalam putaran cepat tubuhnya, gerak dan tenaganya menjadi semakin berlipat ganda. Apa yang harus kulakukan padanya? Ayo, seranglah aku, anjing bodoh. Atau aku yang akan menutup seranganku ini. Kurang ajar! Belah tubuhmu, iblis betina! Dengan membabi buta, Ampal menyerang bayang-bayang lawannya. Golok diayunkan sekenanya kemana ia melihat putaran dari tubuh lawannya. Akan tetapi, serangannya hanyalah mengenai angin saja. Cukup, anjing bodoh. Sekarang terimalah seranganku ini. Cukup. Cukup, Wulan. Nah, bagaimana? Apa ada yang masih penasaran? Dengarlah.
kami adalah kelompok Ning Sewu. Kali ini, kami hanya memberi peringatan pada kalian. Tapi lain kali jika kalian masih saja bertindak liar, mengganggu ketentraman umum, kami akan datang untuk mencabut nyawa kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Tuan. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Bawalah pemimpinmu itu, dan kemudian bubarkanlah kelompok kalian. Dan kau Ampal Saragi, kaulah yang paling bertanggung jawab jika kulihat masih ada anak buahmu yang melakukan tindak kejahatan. Jadikanlah pelajaran patahnya kedua lenganmu itu. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Wulan, Eyang Resi berpesan khusus untukmu. Ingatkah kau? Iya, Kakang. Aku tidak boleh menurunkan tangan jahat pada para penjahat sekalipun. Karena kita harus mengusahakan agar tidak timbul dendam dari musuh yang kita kalahkan. Bagus, Adik Wulan. Akan tetapi, pelajaran tetap harus diberikan pada manusia bejat tadi, Kakang. Agar mereka menjadi kapok. Betul, Adik Wulan. Akan tetapi harus diingat, kita bukan segolongan dengan mereka. Jika kita juga mudah menurunkan tangan maut sekalipun pada mereka, rasanya kita pun hampir tak berbeda dengan mereka. Iya, aku tentu saja kalah karena kalian berdua. Sedangkan aku sendiri. Coba nanti jika ada Kakang Dampu Awo, dia pasti membenarkan sikapku. Ingat Wulan, semua tindak kita tidak lepas dari nama Padepokan Gua Larang dan nama Eyang Resi. Sudahlah Kakang Seta, kita kembali ke Banyuanyar. Kakang Dampu sudah terlalu lama menunggu kita. Ya, kau benar, Adik Saka. Ayolah Wulan, kita kembali. Ayo, kita pergunakan Kidang Mangprung agar Dampu Awo tidak terlalu lama menunggu kita. Hup. Ayo Kakang, kita berlomba ke Banyuanyar. Hup. Bagaikan bayangan setan, ketiga remaja itu berkelebat cepat, berlari menuju ke arah timur Banyuanyar. Langkah yang terayun cepat itu seakan melayang tidak menyentuh bumi. Bahkan rumpun-rumpun dan semak yang dijadikan pijakannya pun hampir tak bergoyang di jejakinya. Inilah Kidang Mamprung, ilmu lari cepat khas Padepokan Gua Larang. Kakang Seta, Adik Wulan di sebelah sana. Lihat. Oh iya, sesuatu telah terjadi. Ayo, kita lihat. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Kakang, lihat itu. Mayat-mayat ditutupi kain. Oh, apa yang baru saja terjadi di sini? Menurut gadis itu, dia bersama keluarganya sedang mengadakan perjalanan ke kota raja. Tapi di sini beberapa saat yang lalu datang sekelompok orang yang menambahkan diri mereka Ning Sewu. Ning Sewu? Wulan. Ya, mereka menamakan dirinya pendekar Ning Sewu. Mereka minta seluruh barang yang dibawa oleh korban karena tidak diberikan. Jadi mayat-mayat itu? Ya, kecuali anak gadisnya. Seluruh rombongan itu dibunuh oleh Ning Sewu, yang sesungguhnya adalah perampok bejat. Anjing keparat! Kubunuh kau! Ibu-ibu! Anjing bodoh! Kecuali kakos! Kubunuh kau! Tahan Adik Wulan. Kendalikan emosimu. Jangan mengacaukan suasana. Maafkan adik kami. Ia memang terlalu emosional melihat keadaan seperti ini. Ya, benar. Kekejaman yang dibuat kelompok liar itu membuat ia menjadi lupa diri dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Kakak, aku... Kau diamlah. Istirahatlah di situ. Tapi kenapa anak itu menjadi marah? Justru ketika kami mengatakan rombongan ini dibunuh oleh Ning Sewu perampok bejat. Kurang ajar! Wulan! Sudahlah Mamang. Janganlah salahkan dia lagi. Dia justru akan menjadi semakin tersinggung dengan sikapmu itu. Kakang, katakan saja pada mereka. Siapakah kita sesungguhnya? Peristiwa ini tidak dapat didiamkan saja, Kakang. Bukankah gadis itu dapat menjadikan saksinya? Wulan,
Aku kakangmu, minta dengan sangat agar kau tidak berbicara dulu saat ini. Permisi, Mamang. Saya akan bicara dengan anak gadis itu. Apakah kau melihat wajah dari orang-orang yang membunuh ayahmu? Saya tidak dapat melihat wajah mereka. Mereka mengenakan penutup wajah. Sekarang apa yang akan kau lakukan dan kemanakah tujuanmu? Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sanak keluarga, apakah kau masih punya? Di kota raja, tempat tujuan kami pergi, saya mempunyai seorang paman. Kalau begitu, kita kuburkan saja mayat keluargamu ini. Dan nanti aku bersama kawan-kawanku akan mengantarkan menemui mamangmu. Tunggu dulu. Siapa kalian ini sesungguhnya? Sekarang kami justru menjadi curiga pada kalian. Ya, kami adalah 3 orang sahabat yang sedang mengadakan perjalanan Dharma Wisata. Tidak. Kami tidak percaya pada kalian. Sikap kalian, terutama sikap teman wanita kalian itu, tidak dapat menyembunyikan kekotoran niat kalian. Jadi, kalian segera saja tinggalkan tempat ini sebelum kami menangkap kalian dan menyerahkan pada kepala desa ini. Ya, pergi saja kalian. Biar kami yang ngurus wanita ini. Ya, pergi. Ketika para penduduk di sekitar tempat kejadian mulai menjadi beringas, Anting Wulan pun tidak dapat mengendalikan diri lagi. Akan tetapi, karena ia memang mempunyai perasaan segan pada Raden Setakeling, kakak seperguruannya yang tertua, ia mencari cara pelampiasan yang lain. Pohon besar di mana ia bersandar menjadi korban pelampiasannya patah dibuatnya. Dan para penduduk yang semula beringas pada mereka seketika berubah sikapnya. Dan kini mereka tak ubahnya bagaikan cacing kepanasan. Kawan-kawan dan mamang-mamang sekalian, marilah kita kuburkan saja mayat ini segera. Apakah kalian bersedia membantu kami melakukan tugas mulia ini? Kami bersedia. Bagus jika demikian. Mari segera saja. Ya, kita kuburkan. Segera setelah mayat-mayat keluarga saudagar itu dikuburkan, 3 remaja kelompok Ning Sewu bersama dengan gadis dari keluarga korban berpamitan dengan para penduduk. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun telah berada dalam perjalanan menuju desa Banyu Anyar untuk menjemput Dampu Awuk, saudara mereka. Kakang, kenapa Kakang tidak menjelaskan duduk persoalannya? Siapa kita sesungguhnya? Dan siapa kelompok orang yang membunuh satu keluarga tadi? Tuan, siapakah Tuan sesungguhnya? Ya, seperti yang dikatakan Kakang Setakeling. Kami adalah 3 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Tapi saya telah merepotkan Tuan dan kawan-kawan Tuan. Tidak, adik. Tidak sama sekali. Bolehkah kami tahu siapa nama adik? Intan Pandini. Oh, Intan Pandini. Adik Intan Pandini, ya. Tidak perlu menjadi ragu pada kami bertiga. Percayalah, kami akan menolongmu menyelesaikan dendam keluargamu. Pembunuh itu akan kami temukan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Saya percaya Tuan akan dapat melakukannya. Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh kawan Tuan itu. Oh ya, dia itu adalah adik kami termuda. Namanya Anting Wulan. Dan itu adalah Kakang Setakeling. Ayolah, kita segera lanjutkan perjalanan kita. Maaf Tuan, apakah arah perjalanan kita tidak salah? Kota Raja berada di selatan kita, tapi kita sekarang menuju ke arah timur. Kita akan pergi ke Banyu Anyar dahulu. Wulan? Ya, kita akan pergi ke Banyu Anyar dulu. Mari.
Kalian ini terlalu meninggalkan aku sendirian sejak kemarin. Apakah di Banyuanyar ini tidak terjadi sesuatu sehingga kau justru yang menjadi resah, Awuk? Itulah, kalian pasti enak-enakan bermain-main dengan perampok-perampok, sedangkan aku kesepian di sini. Oh ya Intan, ini adalah Dampu Awuk, adikku. Perilakunya memang agak kasar, tapi hatinya sangat baik. Baginya, penjahat adalah musuhnya nomor 1. Kakang, siapakah gadis hijau itu? Adik Awuk, ini adalah Intan Pandini. Kedua orang tuanya dibunuh oleh para perampok. Dibunuh oleh kelompok Ning Sewu. Apa? Ning Sewu? Hah, Hanting Wulan. Kau bilang apa? Ade Saka, apa yang telah terjadi? Tanyakan saja pada gadis itu. Kakang Seta, ceritakanlah segera. Jangan membuat aku menjadi kebingungan dan kalap. Katakanlah segera, Kakang. Baiklah. Duduklah adik Awuk. Intan, dengarlah cerita kami. Keluarga Intan Pandini dibunuh oleh sekelompok orang bercadar yang mengaku diri mereka adalah kelompok Ning Sewu. Berkecil busuk. Siapakah mereka, Kakang Seta? Ketika kami datang, peristiwa itu sudah beberapa saat terjadinya. Tapi percayalah, mereka akan terus mengulangi tindakan mereka. Dengan demikian, kita justru akan lebih mudah menyelidikinya. Kurang ajar. Aku pasti akan mematahkan leher manusia busuk itu, sekalipun Eyang Resi menghalangiku. Awuk, sadarlah akan ucapanmu. Intan, ketahuilah, kami berempat adalah kelompok yang dikenal dengan nama Ning Sewu. Iya, perampok pembunuh orang tuamu adalah orang-orang yang sengaja hendak memfitnah dan merusak nama baik kami. Kami turun dari perguruan kami adalah justru untuk mengamankan Karang Sedana dari huru-hara dan kekacauan yang terjadi. Akan tetapi, rupanya mereka yang menjadi dendam dengan kami berusaha merusak nama baik kami. Kakang, lalu apa yang akan Kakang lakukan dengan gadis ini? Mengantarkannya ke sanaknya di Kota Raja. Nah, oleh karena itulah rencana untuk esok hari kita rubah sedikit. Aku dan Anting Wulan tetap akan ke Kota Raja. Akan tetapi akan melalui daerah barat, hutan-hutan di kaki Gunung Ciremai yang belum pernah kita rampah. Dan kau, Awuk, bersama dengan Kakang Musaka, mengantarkan Intang langsung ke rumah orang tuanya. Kakang Seta, mengapa tidak kita saja yang mengantarkan Intan ke Kota Raja? Atau kita bersama-sama ke Kota Raja melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Ada apa, Wulan? Kenapa kau tiba-tiba takut pergi bersamaku melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Bukan begitu, Kakang. Kurasa Kakang sebagai orang tertua di antara kita dan juga orang yang paling bertanggung jawab dalam kelompok Ning Sewu adalah yang paling tepat untuk menyerahkan pada keluarga gadis ini. Kukira masalahnya tidaklah menjadi seperti itu, Di Wulan. Adik Dampu Awuk maupun adik Saka mampu dan pantas untuk melakukan tugas itu. Nah, istirahatlah kalian. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Aku tiba-tiba saja menjadi gelisah dan ketakutan melihat Kakang Saka berdekatan dengan Intan Pandini. Jagat Dewa Batara, apakah aku mencintai Kakang Saka, saudara seperguruanku yang telah saling menganggap sebagai saudara-saudara? Oh, Dewata, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar ingin memiliki Kakang Saka. Adik Wulan, apakah kau yang berada di sana? Kakang Saka. Adik Wulan, sedang apa kau di luar sini? Di dalam bilik. Udara panas sekali, Kakang. Hari sudah jauh malam. Beristirahatlah. Mataku rasanya benar-benar tidak dapat dipejamkan, Kakang. Kakang tidur sajalah. Sebentar aku masuk ke dalam. Adik Wulan, apakah kau masih saja memikirkan orang tuamu? Tidak, Kakang. Atau barangkali peristiwa siang tadi? Atau hatimu masih terguncang akibat ulah perampok yang merusak nama baik kita? Entahlah, Kakang.
Kakang, Ya, kasihan sekali ya gadis itu. Pandini maksudmu? Iya, Intan Pandini. Gadis semanis itu harus merasakan penderitaan yang berat dalam masa-masa remajanya. Iya. Kasihan sekali Pandini. Kakang, Iya. kau mencintainya? Hah? Siapa? Intan Pandini. Apakah kau mencintainya, Kakang? Mencintainya? Entahlah, aku tidak mengerti. Yang pasti, aku tertarik padanya. Kasihan dan... entahlah, tapi kenapa kau tanyakan itu? Ya, tentu saja. Karena aku melihat sikap Kakang yang manis padanya. Ayolah, kita masuk saja, Kakang. Ayolah. Kakak, aku menyayangimu. Aku mencintaimu, Kakang Saka. Duh, junjunganku Kamiswara. Apa yang harus hamba lakukan agar Kakang Saka mengetahui isi hatiku dan mau menerima penyerahan jiwaku? Oh, Dewa Batara, tolonglah hamba. Keesokan harinya, kelompok Ning Sewu bersiap-siap untuk melakukan perjalanan melaksanakan tugas mereka. Dharma bakti pada setiap yang memerlukan pertolongan, sebagaimana menjadi keharusan tugas seorang pendekar. Adik Saka. Iya. Sampaikan salamku dan salam adik Wulan pada keluarga Intan. Akan saya sampaikan, Kakang. Dan jangan lupa, tunggu kami di sebelah timur istana Karangsedana selepas senja. Walaupun mungkin aku terlibat dengan berbagai persoalan, aku akan mengusahakan tiba tepat pada waktunya. Mari Wulan, pergunakan saja ilmu Kidang Mangprung agar kita tidak terlambat. Baik-baiklah di jalan, Kakang Saka. Terima kasih, Wulan. Kenapa kau tidak memberi pesan padaku, adik Wulan? Kau jangan membuatku iri. Iya, baik-baiklah Kakang Dampu. Aku pergi. Kakang Awuk, ayo kita berangkat. Mari Pandini. Walaupun kita hanya mempergunakan gerobak kuda ini, pasti kita akan tiba lebih dulu. Iya, lereng dan kaki Ciremai pasti menyimpan rintangan yang cukup berat. Hutan itu merupakan tempat yang aman untuk persembunyian perampok-perampok. Yes. Demikianlah, 4 remaja dari kelompok Ning Sewu memecah kelompoknya menjadi 2. Akan tetapi, tujuan mereka tetap sama, yaitu kota raja Karangsedana. Sekarang, marilah kita ikuti perjalanan dari Raden Setakling dan Anting Wulan yang mencoba untuk menyelidiki hutan di sekitar kaki Gunung Ciremai. Wulan, tahan larimu. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti? Kita telah tiba di perbatasan kawasan yang kita tuju. Sebaiknya kita berjalan saja secara wajar sebagaimana orang-orang biasa. Bukankah kita akan memancing mereka keluar? Baiklah, Kakang. Kakang, bayangan matahari sudah jauh lewat di atas kepala kita. Waktu makan siang, Kakang. Baiklah. Di sana di Ulan, di pinggir sungai sana. Ayo. Desa terdekat yang akan kita jumpai masih jauh sekali. Hematlah sedikit bekal kita. Aku mengerti, Kakang Seta. Perutku pun sudah terisi penuh. Bukan aku melarangmu makan daging kering yang nikmat itu.
Tapi aku tak ingin jika kau sampai makan buah-buahan karena lapar atau bahkan daun-daun muda. Aku mengerti. Dalam suasana kemarau yang panjang, kekeringan terjadi di mana-mana. Aneh sekali sungai ini masih menyimpan cukup banyak air. Kakang, mengapa para penduduk di sekitar sini tidak memanfaatkan air ini ya, Kakang? Aliran sungai kecil ini menuju ke arah tengah hutan dan keluar di seberang sana. Bulan, awas. Ada yang datang. Iya, aku telah mendengarnya, Kakang. Hei, siapa kalian? Ayo, tangkap 2 orang itu. Tunggu. Tangkap. Apa salah kami? Mengapa kalian ingin menangkap kami? Kalian telah memasuki daerah terlarang. Daerah kekuasaan kami, tanpa izin. Hei, ke dalam kota raja, kami masuk tanpa diharuskan meminta izin. Kenapa ke dalam hutan, kami diharuskan minta izin segala? Ke dalam kota raja memang. Kalian dapat sesuka hati. Tapi di sini. Hei, tangkap mereka! Kalian benar-benar ingin mencari mati. Kakang Badul, agaknya mereka ini adalah mata-mata dari kota raja. Diam kau, Karbo! Ayo tangkap mereka, cepat! Pada kisah yang lalu telah dikisahkan, betapa cemburunya Anting Wulan melihat perhatian Saka Palwaguna pada Intan Pandini, seorang gadis yatim piatu yang ditolongnya. Kegelisahan dan cemburunya semakin menjadi ketika melihat kepergian Saka Palwaguna bersama dengan Intan Pandini. Dan ia terpaksa berpisah dengan Saka Palwaguna kakangnya. Dalam perjalanannya di hutan Cermai, ia mendapat hambatan dari sekelompok laki-laki. Kakang Badul, agaknya mereka ini adalah mata-mata dari kota raja. Diam. Diam kau, Karbo. Ayo, tangkap mereka cepat. Ya, ayo. Tangkap. Ayo. Bulan, buat saja mereka tidak berdaya. Jangan menurunkan tangan terlalu kejam. Baik, Kakang. Rombongan laki-laki kasar yang berjumlah 6 orang itu segera mengepu dan kemudian perlahan-lahan melangkah maju untuk mempersempit kepungan mereka. Dan beberapa saat kemudian, tanpa diberi komando lagi, mereka pun bagaikan babi kelaparan menerjang ke arah Anting dan Raden Setakeling. Karbo dungu, gentong nasi. Sekali gebrakan saja, kalian berenam dibuat jatuh. Ayo, bangun, cincang mereka. Ayo, ayo. Hei, Juli, kemari kau. Yang lain cincang mereka. Baik, Kang. Kau kembali ke markas. Beritahu Kakang Lobalangen, ada orang datang. Baik, Kang. Cepat pergi. Hei, kalian cepat serang. Bunuh. Anting, tahan begundal yang lari ke dalam hutan sana. Di sini biar aku yang urus. Siap. Hei, Baik, Kakang. kurang ajar. Mau kemana kau perempuan dia? Kau yang mau kemana? Tenang-tenang saja di sini bersama aku. Hei kalian, bantu aku. Mau kemana kau? Mau mengambil bala bantuan? Perempuan iblis, kebuk kau. Ayo, bangun! Bangun! Serang aku lagi! Ampun, Tuan Putri. Jangan bunuh saya. Ampun. Aku akan mengampuni jiwamu. Jika kau katakan terus terang, di mana serang kalian? Tidak jauh dari sini, Tuan Putri. Tuan Putri dapat mengikuti sungai kecil itu. Bagus. Jika kau berbohong, aku tidak akan mengampuni jiwamu. Hei, berapa banyak kawan-kawanmu di sana? Dengar, totokanku itu membuat kau tidak berdaya untuk beberapa jam. Nyawamu yang menjadi taruhannya. Jika kau sampai berbohong, ayo,
katakan yang sesungguhnya. Sarang kamu dan jumlahnya kawan-kawanmu. Betul sekali. Sarang kami ada di sana, di ujung sungai kecil itu, Tuan Putri. Dan kawan-kawan kami banyak sekali. Banyak sekali? Berapa jumlah mereka? Awas, aku akan membunuhmu jika kau sampai membohongi aku. Sekitar 6.000 orang. Gila. Jangan bicara ngawur. Ku bunuh kau. Jangan, ampun Tuan Putri. Saya berkata sesungguhnya. Baiklah. Akan kubuktikan kata-katamu. Jika sampai kau bohong, kau segera akan merasakan akibatnya. Bagaimana, Anting? Kakang Seta? Kakang, ayo, ikutilah aku segera. Hendak kemana kita? Dari orang itu, aku mendapat keterangan bahwa di dalam sana ada 6.000 orang kawannya. 6.000? Kau yakin dia tidak berbohong? Agaknya orang bodoh itu dapat dipercaya, Kakang. Ya, aneh memang. Agaknya jika benar, ini sudah bukan kelompok pengacau biasa. Benar, Wulan. Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu bukanlah hal yang mudah. Awas, Wulan. Hati-hati. Mungkin mereka menempatkan penjaga lagi di sekitar sini. Kita pergunakan saja aji 4 arah pembeda gerak agar lebih aman. Baik, Kakang. Kemudian sepasang remaja perkasa dari kelompok Ning Sewu nampak berkonsentrasi. Kedua tangannya menutupi telinganya. 4 arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti. Keunikan dari aji ini ialah justru tidak mempergunakan telinga untuk alat pendengarannya. Kekuatan getaran sakti dari batin mereka membuat seluruh saraf di bagian tubuh mereka menjadi sedemikian pekanya sehingga mampu mendengar dan membedakan gerak maupun desir angin di 4 arah. Kakang, sayup-sayup, aku mendengar suara banyak orang berlatih jauh di sana. Kau benar. Dan beberapa puluh meter dari sini ada 2 orang penjaga di atas pohon. Ayo kita selesaikan mereka, Kakang. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Itu mereka. Biar aku yang menyelesaikannya. Hati-hati. Pohon itu tinggi, Wulan. Jangan kau membuat kedua orang itu jatuh. Beres, Kakang. Hiup! Nah, tenang-tenanglah kalian di sini. Beberapa jam lagi, totokanku akan pulih. Jangan memaksakan diri untuk melepaskan totokanku. Kau akan jatuh sebelum berhasil. Nah, selamat beristirahat. Wulan, ayo kita teruskan perjalanan kita. Itu mereka. Aneh sekali. Siapakah mereka? Banyak sekali. Apakah pemerintah Karangsedana Sang Prabu Aji Konda tidak mengetahui ada kegiatan pasukan sebanyak ini? Benar, Kakang. Mereka nampak terpimpin dan terlatih. Ini benar-benar mencurigakan. Awas, merunduk, Wulan. Mereka dapat melihatmu dari sana. Aku dapat melihatmu dari sini. Siapa kalian anak muda? Agaknya besar sekali nyali kalian berani datang ke tempat kami. Kau benar. Nyali kami besar sekali. Kami adalah 2 orang pengembara yang kini menjadi sangat heran melihat ada kegiatan seperti ini di tengah hutan. Tuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dapatkah kami mengetahui siapakah kalian dan kegiatan apakah yang ada di tengah hutan ini? Baiklah, kau boleh mengetahui. Karena sebentar lagi kau akan kukirim ke neraka. Kami adalah sekelompok orang yang ingin menggulingkan Aji Konda yang tidak becus memerintah Karangsedana. Lalu dari mana kalian bisa mendapatkan orang sebanyak itu? Cukup sudah. Kalian sudah tahu terlalu banyak. Ayo, keluar kalian Kerbodungu. Tangkap mereka. Begitu laki-laki tinggi kurus melambaikan tangannya, dari balik gerumbul pohon keluar puluhan laki-laki bertampang seram.
Di antara mereka, tampak beberapa orang yang baru saja dilumpuhkan Setakling dan Anting Wulan di pinggiran hutan. Tanpa harus mengulangi komando, gerombolan laki-laki kasar itu segera melompat menyerang Setakling dan Anting Wulan. Apa yang terjadi, Adi Lubalengan? Oh, Kidemang. Hanya sepasang kelinci yang tersasar. Jangan khawatir, kami akan segera menyelesaikannya. Tapi agaknya mereka bukanlah sepasang. Lihatlah, sebentar lagi lumpuh seluruh orangmu, Adi Lubalengan. Benar. Biarlah saya yang turun tangan ke sini. Apa tidak sebaiknya Tuan masuk ke dalam? Hamba khawatir nanti terjadi sesuatu yang dapat merusak nama baik Tuan. Tidak apa, Adi Lubalengan. Bukankah mereka tidak akan dapat keluar lagi? Lagi pula mereka tidak mengenalku. Adi Lubalengan, kau urusin. Habis anak buahmu sebentar lagi. Baik, Kidemang. Cukup anak muda, layani aku. Ayo, mundur kalian. Iya. Ayo, majulah kalian. Lawanlah aku, Ki Lobalengan. Iya, mundurlah. Ki Lobalengan, seorang pendekar dari pantai selatan, adalah seorang ahli dalam hal aji tangan kosong. Hampir seluruh jurus-jurus ganas dari golongan hitam dikuasainya. Kali ini, pendekar tinggi kurus itu tampak sudah mulai mengeterapkan aji karang ageng. Setiap gerak tangan dan kakinya seakan hendak merobohkan bukit. Iya, mundurlah Wulan. Serahkan yang ini untukku. Kenapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Baiklah. Tapi hati-hati. Lawanmu kali ini bagaikan bertenaga 10 gajah. Lawan dengan kincir metu. Baik, akan saya lakukan. Hiya! Hiya! Ki Demang Suwanda, Ki Sentana, dan para tokoh dari kelompok misterius seketika terbelalak melihat gerak dari Anting Wulan yang tidak dapat diikuti dengan mata wajar mereka. Akan tetapi, Ki Demang Suwanda adalah salah satu tokoh sakti yang disegani. Di sebagian tanah Pasundan dapat mengenali gerak kincir metu. Ibu-ibu. Mereka dari padepokan Golarang Ki Sentana. Maksudmu murid dari Resi Wanayasa? Benar. Hati-hati Lobalengan. Kau menghadapi aji kincir metu. Jangan khawatir. Iya. Mereka mengenal kincir metu. Berarti mereka bukanlah orang sembarangan. Berbahaya sekali keadaan kali ini. Ya, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mundurlah, Adi Lobalengan. Jalimar, Sarpo, layani kedua orang itu. Wulan, tinggalkan tempat ini cepat. Kepung, jangan beri kesempatan mereka untuk lolos. Wulan, tinggalkan tempat ini. Aku menahan mereka hendak. Setakling terpaksa mendorong Anting yang kelihatan masih saja keras kepala untuk tetap di tempat. Kemudian, Raden Setakling melenting tinggi ke angkasa, menghindar dari serangan Dalimar dan Sarpo, dua tokoh andalan Ki Demang Suwanda. Belum lagi tubuhnya turun dari angkasa, serangan Dalimar dan Sarpo kembali mengejarnya. Untuk itu, segera Raden Setakling menyambutnya. Tenaga kedua orang ini benar-benar hebat. Wulan telah berhasil melepaskan diri dari kepungan. Aku akan menyusul sebelum aku semakin menjadi kerepotan dengan hadirnya tokoh-tokoh lainnya di arena ini. Jangan biarkan mereka lolos. Ki Demang Suwanda yang tidak ingin rencana besarnya terbongkar karena lolosnya kedua remaja dari Gua Larang segera melenting mengejarnya. Akan tetapi Kidang Mambrong, ilmu lari cepat yang digunakan kedua remaja dari kelompok Ning Sewu benar-benar tak dapat ditandingi Ki Demang.
Beberapa saat saja, kedua remaja sudah berhasil meninggalkan para pengejarnya. Cukup, Wulan. Kita sudah jauh meninggalkan mereka. Kita beristirahat sebentar. Hari sudah mulai gelap, Wulan. Tempat ini kelihatannya cukup aman dan bersih untuk kita beristirahat, Wulan. Benar, Kakang. Seluruh tubuhku juga sudah terasa lelah. Kita lanjutkan perjalanan kita esok pagi, Kakang. Malam itu, sepasang remaja murid dari Eyang Resi Wanayasa tidur di alam terbuka. Rumput kering yang mengalasi tubuhnya mampu membuatnya nyenyak hingga esok hari. Pagi-pagi sekali, mereka sudah melanjutkan perjalanannya hingga ketika matahari tepat di atas kepala, barulah mereka menemukan desa pertama dalam perjalanannya menuju kota raja. Nasi sayur dan daging kering, Mang. Untuk 2 orang, Den? Iya. Kami juga minta sepoci tuak. Ya, baik, Den. Aden orang baru di sini. Mamang baru kali ini melihat Aden. Benar, Mang. Kami berdua berasal dari Banyu Anyar. Oh, Banyu Anyar. Iya. Wah, jauh sekali, Den. Harus mengitari hutan luas di kaki gunung itu. Ini minumnya dulu, Den. Aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak, Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Procold dalam kemasan baru. Tersedia juga Procold sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Procold obatnya. Produksi Kalbe Farma. Sayang sekali ya, Mang. Jika dulu sebelum masa paceklik seperti sekarang ini, perjalanan dari Banyu Anyar ke desa ini bisa dilalui hanya dalam waktu 1 hari, Mang. Betul, Den. Tapi, ya, kalau bicara soal dulu, banyak sedihnya, Den. Kami bekerja, berdagang, tidak pernah gelisah seperti sekarang, Den. Apakah di sini juga sering terjadi kekacauan, Mang? Wah, sejak 1 tahun yang lalu, ya, suasana di sini benar-benar seperti neraka, Den. Oh ya. Hampir 5-6 kali dalam satu purnama, mereka datang mengacau kemari, Den. Akan tetapi, dalam 2 bulan ini aneh sekali, Den. Mereka tidak pernah hadir ke desa kami. Ini makannya, Den. Ya, Neng. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Mang. Aden berdua pengantin baru. Dari mana Mamang menerka kami berdua pengantin baru? Ya, hanya pasangan yang baru saja yang masih senang keluyuran ke sana kemari, Den. Kalau yang sudah karatan mah, ya masing-masing, Den. Warung Mamang setiap hari apa seperti ini? Sepi? Ya, yang datang makan ada juga, Den. Tapi belum seperti dulu. Lagi pula beberapa hari ini banyak orang yang takut mengadakan perjalanan jauh, Den. Kenapa mereka takut, Mang? Mereka takut pada kelompok Ning Sewu, Den. Ning Sewu? Anting Wulan dan juga Raden Setakling tersentak kaget mendengar kata-kata dari pemilik warung. Kembali nama Ning Sewu menjadi momok bagi penduduk. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apakah yang telah terjadi di desa di mana Raden Setakling dan Anting Wulan singgah? Kemudian, apakah yang tengah dipersiapkan oleh kelompok besar yang berada di dalam hutan di kaki Gunung Ciremai? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur
yang dipersembahkan oleh Brokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap, bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.